Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang di rumah maupun mama yang di bawah dan kita semua yang di tempat ini. Sungguh kita harus tetap bersyukur betapa anugerah dan kebaikan Tuhan itu yang terus-menerus kita nikmati hingga di sore hari ini. Maka di kesempatan sore hari ini, mari kita datang kepada Tuhan untuk membawa ucapan syukur kita, membawa hidup kita. Semakin kita dekat kepada Dia, kita merindukan akan kehadirannya dalam hidup kita. Mari kita datang menyembah Tuhan. Setiap kata Kau pun menunggu, tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku dekat padamu itu rinduku. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku Kau pun menunggu, tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidup, memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kita ulangi pujian ini. Mari saudara-saudara dikasih Tuhan, biarlah kita nyanyikan pujian ini penuh dengan pengertian kita dan sebagai doa dalam hidup kita. Kita datang kepada Dia.
bawa hidupmu kepada Tuhan, menyembah kepada Dia, ucapan syukur. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami memuji-Mu, kami tinggikan hidup kami. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Yesus ku sembah, ku tinggikan Engkau, beri bagi-Mu. Kau Rajaku, Yesus, Kau kekuatanku, Kau pengharapanku. Ku sembah Kau, Kau pertolonganku. Terima kasih, gori-gori bagi-Mu. Syukur, terima kasih Bapa. Segala puji syukur. Sungguh kemurahan Tuhan itu, kebaikan Tuhan yang tiada hentinya yang terus kita nikmati hingga di sore hari ini. Maka sepatutnya kita datang kepada Dia, bawa ucapan syukur. Betapa luar biasanya kebaikan Tuhan itu dalam hidup kita. Dia setia dalam hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Sungguh Allah yang baik. Dia tahu keadaan kita. Dia sanggup memberikan kita, menolong kita di segala persoalan kita. Bawa hidup kita kepada Dia. Berharaplah kepada Tuhan. Karena hanya Dialah satu-satunya pengharapan dalam hidup kita. Akui Dia dalam hidupmu. Sebab kita butuh Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Katakan Bapa, Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu.
segala puji, segala hormat, syukur, syukur, terima kasih Bapa, Kau Rajaku, syukur, kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu, kami meninggikan Engkau, Yesus Tuhanku, terima kasih. Haleluya, haleluya, syukur, ku sembah, ku puji nama-Mu, Yesus, ku tinggikan Engkau, glory bagi-Mu Tuhan, segala puji, segala hormat bagi-Mu, terima kasih, terima kasih Bapa, hanya ucapan syukur, Yesus ku sembah, terima kasih Tuhan. Oh, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang mulia. Terimalah ucapan syukur kami, terimalah penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Oh, Engkau ajaib ya Allah. Terima kasih Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah hidup kita semakin kuat dalam menjalani hari kita lewat firman Tuhan yang kita dengar. Mari kita buka hati kita, buka hidup kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Berilah puji, berilah hormat kepada Dia. Terima kasih Tuhan. Berkuasa
di surga, kami agungkan, kami muliakan Engkau Tuhan, yang kami percaya Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang hidup, yang layak menerima segala pujian dan syukur kami pada sore malam hari ini. Tuhan, terima kasih pada ibadah doa terakhir di bulan April ini Tuhan. Hati kami bersukacita, hati kami bersyukur karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu yang telah digerakkan oleh syair-syair pujian untuk iman kami semakin bertumbuh, berbuah dalam perjalanan hidup kami. Segala pergumulan, segala hal-hal yang kami hadapi di dunia yang fana dan hina ini, firman-Mu lah yang menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, puji Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan bermazmur dari Mazmur pasal yang ke-9. Ada 2 ayat saja yang akan kita bacakan. Mazmur pasal 9, Mazmur yang ke-9, ayat 1 dan ayat yang kedua. Mari jemaat yang ada di lantai 1 maupun yang ada di rumah dapat membacanya bersama-sama dengan saya karena singkat pendek saja, tapi kita bacakan dengan iman. Mazmur yang ke-9 ayat 1 dan 2. 1, 2, ya. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Mutlaben, Mazmur Daud. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Puji Tuhan. Ketika opung anak-anak saya, papa saya meninggal, itu ada tradisi orang Batak itu, semua anak-anaknya, semua keluarganya, baik dari kakaknya dia, kakaknya papa saya, adiknya, anak-anaknya bahkan sampai cucu-cucunya, itu semua dikasih waktu untuk memberikan kata-kata kenangan. Ya, jadi kita tidak ngomong sama mayat, tetapi kita menyampaikan kata-kata kenangan kita. Ya kalau saya, kenangan yang saya sampaikan waktu itu adalah kenangan yang sangat indah. Betapa papa saya ini adalah seorang ayah yang sangat bertanggung jawab. Ayah yang sangat berjuang dalam segala kemelaratan kemiskinan yang tidak wajar waktu itu. Dia terus mempertahankan keluarga ini dengan 6 orang anak dan 3 orang iparnya dia yang harus dihidupi dalam satu rumah yang sudah reot itu. Saya menyampaikannya sambil menangis. Papaku ini adalah pejuang, papaku ini adalah orang yang baik, aku bersyukur jadi anaknya. Dan semuanya, mulai dari kakak saya yang menyampaikan kesaksiannya secara online, sampai anak dan cucu-cucunya yang lain. Semua saya lihat, saya perhatikan, menyaksikan, menceritakan semua perbuatan yang baik dari ayah saya. Berarti harus ada sesuatu yang kita tahu, harus ada sesuatu yang kita alami dengan seseorang ketika kita akan menceritakan tentang dia. Itu wajib. Kalau pengalaman kita dengan orang itu adalah pengalaman yang tidak baik, maka kita akan menyampaikan kesaksian yang tidak baik. Daud yang menyampaikan mazmurnya, 1 ayat dia menyampaikan sebuah mazmur syukur. Dia katakan, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Tidak ditipu, tidak mungkin berbohong. Dengan segenap hatiku, lalu aku mau menceritakan segala perbuatannya yang ajaib. Ini penting saudara. Daud
yang sedang bermazmur ini, dia katakan, aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Lalu kemudian saya mencari tahu, pengalaman apa kira-kira Daud yang Daud alami dengan Tuhan, sehingga dia bisa ingin mengutarakan semua perbuatan Allah yang ajaib dalam hidupnya. Ibarat seperti kaset, dia memutar ulang kembali kisah-kisahnya dia bersama dengan Tuhan. Dan saudara punya Alkitab sama dengan saya, lihatlah kisahnya Daud. Saudara perhatikanlah ceritanya tentang Daud. Saudara akan melihat di sana. Kesimpulan saudara, kalau saudara teliti membaca kisah Daud, seperti kesimpulan saya, kok bisa ada orang masih hidup seperti Daud ini? Karena berat sekali permasalahan hidupnya. Berat sekali pergumulan hidupnya. Berat sekali. Saudara-saudaranya semuanya melecehkan dia. Dia adalah seorang anak yang berbeda dari saudara-saudara yang lain. Saudara yang lain didaftarkan menjadi prajurit. Saudara yang lain didaftarkan menjadi pasukan elit. Tapi dia disuruh menggembala kambing domba. Waktu terjadi audisi pemilihan raja, semua saudara-saudaranya dipilih, disuruh lewat di depannya Nabi yang ingin mengurapi. Sampai-sampai Nabi bilang, cuma ini tuh anakmu ya? Ada sih. Itu tidak gampang saudara. Mulai dari kecil di antara saudaranya di dalam rumah, dia sudah mengalami hal yang sangat pahit. Nah kemudian terus berjalan. Dia kemudian direkrut menjadi pemain kecapi, ngamen di depannya raja. Dia bermain musik, rajanya tertolong, ditombak. Bukannya dikasih uang. Habis dia main kecapi, Saul merasa nyaman, bukan dikasih uang, dikasih tombak. Saudara baca dah. Begitu dia menjadi orang yang dewasa, dia disuruh berperang melawan Goliat. Sementara tentara-tentara hebat itu semua mundur diri. Saudara perhatikan ketika dia menjadi seorang pahlawan, mertuanya menjadi lawannya sendiri. Setelah dia jadi raja, anaknya Absalom, anaknya sendiri mengejar-ngejar dia ingin membunuhnya. Dan masih banyak lagi. Kalau saya bilang, mau lihat ceritanya Daud. Dia bilang, aku ingin menceritakan perbuatanmu yang ajaib. Saya lihat perbuatan-perbuatan apa yang dialami oleh Daud. Kesulitan. Saya tulis di sini saudara dengan catatan tangan saya. Kok masih bisa ada orang hidup? Dengan masalah yang sebesar ini, kok masih bisa orang ini hidup? Papa mertua lawan, anak pun jadi lawan. Coba, itu enggak gampang saudara. Itu enggak mudah. Darah daging sendiri. Keluarga dekat sendiri, itu bisa melawan kita bahkan ingin mencelakakan kita. Tidak gampang. Tidak gampang saudara. Saya menyatakan ini karena bahkan sekarang ngurusi pendeta-pendeta saja bagi saya nggak gampang. Saya sangat lemah sekali pikiran saya. Saya menjadi sangat sulit remuk. Saya rasa pikiran dan badan saya. Apalagi orang dekat. Saudara perhatikan ini. Inilah kekuatan dari Tuhan. Maka kemudian tubuh saya menjadi tegap. Maka kemudian iman saya menjadi bangkit membaca ayat ini. Karena apa? Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Ternyata saudara, cerita-cerita yang ingin diceritakan oleh Daud lewat mazmur, lewat syair. Dia menulis banyak syair lagu ya. Cerita-cerita tentang Allah yang dituliskannya itu. Ternyata di dalam segala persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Daud, dia selalu mendapatkan momentum. Dia selalu mendapatkan saat-saat di mana pertolongan Tuhan itu nyata. Ini titik poinnya. Ini yang membuat dia selalu segar. Ini yang membuat dia selalu bisa main kecapi. Ini yang membuat dia selalu bisa melayani rakyatnya yang begitu banyak masalah. Ini yang membuat dia bisa tetap mengasihi anaknya Absalom. Ketika mertuanya mati dia menangis. Ketika Absalom mati menangis. Padahal orang yang ingin membunuhnya. Saya menemukan Tuhan tolonglah saya ini. Tuhan tolonglah kami ini Tuhan.
Kalau kita menghilangkan momentum-momentum, saat-saat kesulitan-kesulitan yang sedang kita hadapi, kita tidak menemukan momentum bertemu dengan Tuhan. Mau cerita apa kamu? Mau cerita apa saudara? Omong kosong kita baca ayat ini. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu. Cerita apa? Sudah saya katakan tadi, saya bisa bercerita tentang papa saya karena saya punya pengalaman dengan dia. Kita bisa bercerita tentang seseorang karena kita punya pengalaman. Orang itu baik loh, begini loh, begini loh. Lah kalau kamu dan saya tidak punya pengalaman dengan Tuhan, saya ulangi, karep cerita opo? Mau cerita apa? Itu sebabnya jangan lepaskan setiap momentum. Momentum saya sekarang Pak lagi masalah, di situ temukan Tuhan. Amin saudara. Sekarang saya momentumnya Pak lagi diberkati Tuhan. Temukan Tuhan di sana supaya kamu bisa cerita. Ketika kita dalam pergumulan, temukan di sana ada Tuhan. Nanti kamu cerita. Selain bercerita kepada Tuhan, kamu bisa cerita ke anak cucumu nanti. Nah, begini loh saya dulu dengan Tuhan. Nah, begini loh dulu perjalanan hidup saya dengan Tuhan. Waktu saya sekolah, waktu saya bekerja, begini loh, begini loh, begini loh. Orang tua yang hanya bercerita tentang duit, bercerita tentang bagaimana berbisnis yang baik, bukan orang tua yang baik. Orang tua yang baik adalah menceritakan pengalamannya bersama dengan Tuhan. Amin saudara. Buat ceritamu. Jangan cuma mendengar cerita orang. Buat ceritamu bersama dengan Tuhan. Caranya gimana Pak Gembala? Temukan momentum, temukan waktu-waktu, baik kesulitan mau berkat, temukan di sana ada Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Kami bersyukur berterima kasih Tuhan untuk semua anugerah dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Jika hari ini kami sedang diberkati Tuhan, kami bisa menceritakannya kepada anak cucu kami, kepada saudara-saudara kami, semua karena Tuhan. Dan jika hari ini kami pun di dalam kesulitan pergumulan, Tuhan, kami temukan Engkau ada di sana dan kami bisa menceritakan kemenangannya kepada orang lain, keluarga kami, anak-anak cucu kami. Tolonglah kami yang lemah ini, kuatkanlah kami yang kurang percaya ini. Tambahkan iman kami Tuhan, agar kami bisa menemukan Engkau dalam setiap momentum. Seperti Daud yang bisa bermazmur. Ketika dia menggembalakan domba di sana dia menemukan Tuhan. Ketika dia menghadapi Goliat, momentum itu menggunakan nama Tuhan. Ketika dia difitnah dan dijebak dan ingin dibunuh, pun di sana ada Tuhan. Betapa besarnya Engkau, tambahkan iman kami Tuhan. Dengar doa hamba-Mu, tambahkan iman kami sidang jemaat-Mu Tuhan. Untuk kami bisa melihat kebesaran-kebesaran-Mu di dalam setiap momentum pergumulan-pergumulan hidup kami. Mulai dari anak-anak kecil, anak yang sekolah, ajari mereka Tuhan. Untuk menemukan kesan yang indah bersama dengan Tuhan. Supaya ada yang mereka saksikan, ada yang mereka ceritakan nanti ketika mereka meranjak dewasa. Tolong Tuhan, tolong kami untuk menangkap momentum itu. Sekali lagi tolonglah kami. Inilah hidup kami Tuhan. Kami bersyukur punya Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang selalu memperhatikan hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hamba membawa dan mendoakan seluruh sidang jemaat-Mu, keluarga kami, dan juga Tuhan pelayanan kami maupun pelayanan di panti ini. Campur tanganlah Tuhan. Bantulah kami Roh Kudus. Tolonglah kami untuk tetap setia. Tolonglah kami untuk tetap mengasihi Engkau. Terpujilah Tuhan. Diberkatilah khususnya anak-anak-Mu yang setia beribadah dalam ibadah doa ini. Tuhan, mohon berkat untuk anak-anak-Mu yang setia ini. Berkati Tuhan segala pergumulan mereka. Tuhan campur tangan, yang sakit, yang lemah, jamahlah dan sembuhkan.
Cukupkanlah segala keperluan kebutuhan. Limpahkan anugerah-Mu kepada anak-anak-Mu yang setia, berseru, memanggil, dan beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan. Dan pada akhirnya kami akan berpisah. Biarlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari-Mu ya Allah Tritunggal, memberkati, menyertai kami hari ini. Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin. Selamat malam semuanya.